Assalamualaikum Jupiter. Dinamonya baru Kang Bro. Itu ya. Tapi mereknya Mekunil. Di setar nggak mau ya, padahal dinamonya baru. Bunyinya ser-ser gitu aja. Nah, ketika di start bunyinya kayak gini. Nggak mau nyangkut, padahal dinamo baru ya. Kan jelas nggak mungkin dinamonya muternya balik, kan nggak mungkin. Nah, biasanya masalah kayak gini itu terjadi di bagian sini, one way nya biasanya macet atau rusak, atau dulu pernah dibongkar one way nya nggak kepasang dengan bagus. Nah, terus dibelikan dinamo mungkin, atau dinamo sebelumnya dirasa ada masalah terus diganti, padahal permasalahan di sini kita nggak tahu. Oke, langsung dibuka aja di bagian sini ya. Oke Kang Bro, ini udah saya buka ya. Sekarang saya coba starter ini kabel main ya, tempel sini. Nanti saya starter, coba teman-teman lihat ya. Normalnya gigi yang bagian dalam itu, kok karatan kok mungkin ya. Nah, gigi yang dalam itu mutarnya ke depan. Kalau dari posisi magnet sebelah kiri itu mutarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi mutarnya ke depan. Jadi ketika itu mutar ke depan, si magnet ikut mutar ke depan, gitu ya. Coba saya start ini ya, lihat. Nah, itu mutarnya ke depan ya. Oke. Berarti kan dari segi putarannya udah betul ya. Nah, berarti biasanya masalah di bagian ininya, one way magnetnya ini. Nah, entah itu macet, entah itu jebol. Nah, oke, kita coba cek. Nah, ya, ini bisa gerak ke kanan kiri bos. Itu one way nya. Nah, ini ke sini bisa, ke sini bisa. Harusnya dia itu bisanya gerak ke sini, nyangkutnya ya. Kalau ke sini itu nyangkut. Kalau kita putar ke sini, ke depan gini, magnet itu ikut berputar ya, magnet berputar. Nah, ketika magnet itu sudah muter, sudah hidup, nah ini diam, enggak gerak lagi gitu. Karena kalau ke sini, arahnya ke sini, dia los. Jadi ketika ini berputar, ini magnet muter. Nah, sama juga ini akan ngelos gini, karena ini ketahan oleh gigi penghubung starter ini tadi. Nah, ini los ya, ini los, berarti permasalahan di bagian one way dalam magnet sini, dalam magnet sini. Ini ada one way starternya. Oke, sekarang dibuka dulu ya. Nah, oke Kang Bro, ini masalahnya di sini ya. Akhirnya di sini motor ini kok karatan semua, itu kena apa ya? Habis kena banjir apa nggak tahu ya. Sampai piring-piring keruk asnya itu karatan loh, kayak diisi garam itu, air garam ini Kang Bro. Saya nggak tahu juga separah ini loh. Padahal olinya masih banyak oli. Biasanya motor yang kena banjir tuh karatnya nggak seperti ini. Ini sampai kayak bekas sekali gitu. Lihat rantai kamratnya saja sampai kayak gitu loh. Padahal oli ada. Nah, ini magnetnya semuanya ini karatan semua. Nah, ini sampai macet-macet kayak gini loh, lengket. Nggak tahu. Nah, saya rasa ini itu one way nya ini tuh nggak apa-apa, hanya saja macet kayaknya ini.
Mungkin efek karatan itu ada. Nah ini nggak mau gerak ini nggak mau gerak juga ini. Nah ini nggak mau gerak. Ayo nggak mau gerak. Nah ini harus kita gerakkan seperti ini nih, karena kalau nggak gerak, ini nggak gerak ya macet nantinya ya kan. Ya ini harus gerak ke sini, posisinya harus terdorong ke sini. Coba lah dicuci dulu ya. Nah ini one way-nya macet nih. Bukan macetnya, warnanya kok kayak tikum banyu ya. Jangan-jangan ada yang ngerjain kayaknya ini. Kalau aku rasa ini kalau cuma karat air tuh nggak kayak gini lah. Ini kayak garam ini dimasukin. Alhamdulillah min dalik lah. Mudah-mudahan ya nggak apa-apa, nggak suudon aku sih. Coba ya. Coba ini saya coba masukkan sini. Nah ini nyangkut kan bro. Nah ini nyangkut. Nah ini kan lihat ke sini ya, ke arah searah jarum jam. Ini kan los berlawanan. Nah ini berlawanan nyangkut. Kalau tadi kan nggak nyangkut ya, ngelos terus ya. Nah bisa aja tadi macet nih. Ya ini macet gini. Macetnya di bagian sini yang lebar sini. Jadi ngelos ya. Nah macetnya di ujung sini. Nah macetnya kalau ini keluar semua di ujung semua gini, ini tuh nggak mau muter gitu. Dia itu apa kok nggak mau muter, dia ngelos gitu loh kalau macetnya di ujung semua. Nah ini tadi coba saya anukan, dia posisinya mau di tengah. Coba dibersihkan ya, lihat motor dipakai hari-hari kok bisa kayak gini, aneh nih. Oke Kang Bro, memang motor ini punya keanehan. Ini ya coba saya pasang tadi, udah saya coba sikat-sikat lah dikit. Nah ini udah agak lumayan. Kalau aku rasa Kang Bro, memang motor ini ada yang ngerjain. Kenapa saya bilang ada yang ngerjain? Gini loh. Nah ini ya, di sini kalau saya lihat banyak kayak pasir-pasir model kayak garam. Nah, garam atau pupuk saya kurang tahu ya, antara garam sama pupuk urea. Kalau dari baunya, bau ini ya, kalau kita bongkar ini kayak ada aroma pupuk urea. Kalau dari baunya. Nah, pupuk urea itu kan sifatnya sama kayak garam, dia korosi, lebih berat menurut saya, lebih berat korosinya dibandingkan garam. Kalau garam itu misal korosi di besi ya, misal inilah rangka ini kena garam ya kan, dia korosi. Tapi kalau disiram dia hilang. Tapi kalau pupuk urea dia itu kayak ada lemnya. Jadi begitu kena besi tek gitu ya, dia langsung nempel. Dan di tangan ini kan harusnya kan oli ya, ini oli. Terus ini bensin ya. Setelah biasa tangan dicuci pakai bensin kan kering ya. Ini kayak lengket. Basa Jawane pliket, lengket gitu loh. Oke lah ya, apapun itu intinya saya ini tugasnya memperbaiki ya. Ini mungkin ya urusan yang punya motor rezekiku lah. Ini lengket Kang Bro, lengket. Ini lengket di tangan itu kayak ada lem-lemnya. Kalau saya rasa ini bukan garam tapi lebih ke pupuk urea gitu. Ada yang ngerjain atau gimana, karena ini orangnya juga posisinya itu kerja di perkebunan gitu. Mau kalau kita bilang motor ini habis kena tumpahan pupuk atau apa, sedangkan motor ini itu posisinya full, bodinya itu tertutup semua. Ini gundul kayak gini hanya saya yang bongkar, sebelumnya ini tertutup. Jadi kalau misal kena pupuk atau apa itu bodinya kan apa itu paling enggak itu sasisnya duluan yang karatan. Gitu aja. Ini coba saya bersihkan kembali. Ini yang karatan, mungkin macet, ini tadi ngelos karena macet karena karatan ya.
mudah-mudahan bisa normal kembali. Dan kalau Kang Bro tahu ya, motor ini sebenarnya penyakitnya bukan ini, hanya yang saya video itu bagian ini aja. Nah, ini kemarin itu klepnya bengkok tabrakan ya. Jadi motor itu tiba-tiba ngancing katanya. Tiba-tiba ngancing, mau dipakai jalan itu tiba-tiba ngancing, klepnya bengkok. Dan posisi di sini juga itu kering semua. Ya, posisinya kering, padahal olinya masih banyak. Bukan oli nggak naik, jadi kayak gimana ya? Ya kayak inilah kita bilang, kayak lengket gitu. Jadi ketika oli lewat, sebentar aja udah kering, kayak langsung lengket gitulah. Saya rasa sih mungkin ya. Ini ada yang masukin atau kena pupuk, saya nggak tahu. Intinya ada kayak benda asing yang masuk, yang sistemnya itu membuat korosi. Dan jumlahnya nggak sedikit. Karena kalau saya bilang jumlahnya nggak sedikit itu karena posisi di sini itu sampai berpasir tadi ya, sampai banyak di sini kayak pasir-pasir gitu. Nah, untuk mempercepat durasi video, ya kayak gini lah. Kita langsung pasang aja. Kalau teman-teman punya pengalaman yang hampir sama, silakan ditulis di kolom komentar aja lah ya. Saya udah beberapa kali menemukan kasus yang kayak gini, entah di dalam pekerjaan ya, seseorang itu mempunyai saingan atau musuh atau apa yang nggak tahu. Oke, ini coba saya kencengin ya. Coba lihat. Nah, ini kan bebas ke sini ya. Ke sini nyangkut. Nah, ya kan? Ini bebas. Nah, ini ke sini nyangkut. Di sini kita coba ya. Coba setar. Sayang sekali. Sayang 1000 sayang. Motor yang kayak gini tuh tinggal nunggu waktunya. Ya, tinggal nunggu waktunya. Waktu hancurnya gitu. Memang untuk sementara ini yang rusak dikit-dikit ya, kayak ininya. Nanti gak lama hancur. Ngeri. Oke, coba start ya. Nah, si magnet mau mutar ya. Si magnet mau mutar. Nah, karena ini kan nggak ada CKP-nya terpasang di sini, jadi motor nggak akan mau hidup. Jadi saya coba tutup dulu. Nanti setelah ditutup, kita coba starter. Oke, Kang Bro. Sekarang coba start ya. Ini belum saya isi oli. Nah, bisa ya starternya. Nah, tapi dengar suaranya. Suaranya agak ngorok ya, kayak gitu. Nah, harusnya kan motor itu kan ketika habis ditap masih ada sisa olinya lah ya, nggak langsung ngorok kayak gitu. Ini udah langsung ngorok. Coba ya start lagi ya. Nah, di start udah bisa ya. Wis, ini kalau pengen normal sih sebenarnya harus diturunkan mesin, dicek semua, terutama bagian bearing, dari bearing krek as, bearing rasius semuanya harus diganti. Kalau enggak, yes, pokoknya yes gitulah. ngeri wes gitu aja. Aku nggak mau sudon. Itu yang motor ini sudah sembuh dari penyakitnya. Starter yang tadinya nggak bisa, walaupun dinamanya baru nggak bisa, alhamdulillah sudah bisa. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.